Halo semua, kami dari mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Tanjung Pura ingin mempresentasikan tugas kami yang bertema terumbu karang. Sebelum itu, mari perkenalkan anggota kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan ekologi karang? Ekologi terumbu karang adalah kumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang juga merupakan ekosistem bawah laut yang terdiri dari sekelompok binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat, semacam batu kapur. Ekosistem ini menjadi habitat hidup berbagai satwa laut. Ada beberapa contoh terumbu karang. Yang pertama, Methidium elpatotus. Jenis terumbu karang ini dapat kita jumpai pada kedalaman laut sekitar 3 hingga 20 meter. Yang kedua, Oxopora lacera. Jenis terumbu karang ini banyak dijumpai di laut yang mempunyai kedalaman 3 hingga 15 meter. Selanjutnya, Pectinia peunia. Jenis terumbu karang ini akan banyak kita jumpai pada kedalaman 5 hingga 15 meter. Yang keempat, Pectinia lactuca. Jenis terumbu karang ini adalah terumbu karang yang berbentuk seperti bunga. Indah sekali. Terumbu karang jenis ini akan banyak kita jumpai di laut yang memiliki kedalaman 3 hingga 15 meter. Yang kelima, Galaxae fascicularis. Jenis terumbu karang ini juga dapat dijumpai dalam kedalaman 3 hingga 15 meter. Yang keenam, Lobipila hemprici. Jenis terumbu karang ini akan banyak kita jumpai pada kedalaman laut 3 hingga 15 meter. Yang ketujuh, Lobipila corymbosa. Jenis terumbu karang ini juga dapat dijumpai hingga kedalaman 3 hingga 15 meter. 8. Acropora quercicornis. Jenis terumbu karang ini akan banyak kita jumpai hingga kedalaman 15 meter. Acropora elegantula. Jenis terumbu karang ini akan banyak kita jumpai di laut dengan kedalaman 3 hingga 15 meter. 10. Acropora acuminata. Jenis terumbu karang ini akan banyak dijumpai hingga kedalaman 3 hingga 15 meter. Tapi terumbu karang seindah ini ada aja yang merusak. Apa sih yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang? Kerusakan terumbu karang dapat disebabkan oleh ulah manusia, seperti membuang sampah sembarangan ke sungai, membuang limbah-limbah pabrik dan limbah rumah tangga ke sungai, dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Masih banyak kegiatan manusia yang dapat merusak terumbu karang, seperti menyentuh terumbu karang, membawa pulang terumbu karang, penggunaan pupuk dan pestisida, terdapatnya predator terumbu karang, penambangan, pembangunan pemukiman, reklamasi pantai, dan polusi. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kerusakan terumbu karang. Yang pertama, menyingkirkan faktor yang menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Yang kedua, melakukan restorasi secara fisik. Restorasi fisik dilakukan dengan memasang pelindung terumbu karang atau terumbu karang buatan. 3. Melakukan restorasi secara biologis. Restorasi biologis dapat dilakukan dengan mengganti terumbu karang yang rusak menjadi terumbu karang yang baru. Jadi, mari kita semua bersama-sama untuk menjaga dan merawat ekologi terumbu karang dengan cara menghindari hal-hal yang dapat merusak pertumbuhan terumbu karang
serta melestarikan terumbu karang seperti melakukan penanaman terumbu karang dan merawat terumbu karang. Sekian video dari kelompok ekologi karang, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, di subscribe dan komen ya.